Eh, Mungkin langsung ke pengertian rumpon. Rumpon portable itu adalah alat bantu pengulikan yang terdiri dari bola tengah, kerangka, rumpon, dan shelter atraktor yang bisa dibongkar pasang. Kalau mungkin pengertian rumpon yang aslinya itu kan alat pengulikan, cuma kita portable-nya itu dibongkar pasang. Permasalahan penggunaan rumpon pada umumnya masih menggunakan daun kelapa sehingga daya tahan tidak lama karena proses pembusukan. Kebanyakan untuk rumpon-rumpon yang ada masih menggunakan daun kelapa dan daya tahannya masih kurang. Yang kedua, pemasangan rumpon yang menetap sehingga sering mengganggu alur pelayaran. Yang ketiga, sering terjadi konflik antar nelayan akibat penggunaan rumpon yang menetap. Next. Batasan masalah optimasi fungsi rumpon dengan sistem lepas pasang portable pada konstruksi kerangka rumpon dan penggunaan atraktor dengan menambahkan kombinasi tali plastik sebagai atraktor. Tujuan membuat rancang bangun rumpon portable yang layak dioperasikan sebagai atraktor pemikat gerombolan ikan pada alat tangkap mini kursi dan pancing ulur untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Yang kedua, menguji hasil rancang bangun rumpon portable. Yang ketiga, untuk mengetahui produktivitas alat tangkap kursi dan pancing ulur dengan alat bantu rumpon portable. Sasarannya mendapatkan rancang bangun portable yang efektif, murah, dan efisien untuk dioperasikan pada penangkapan ikan. Meningkatkan produktivitas penangkapan ikan pada alat tangkap ikan mini bursin dan pancing ulur dengan menggunakan rumpon portable. Metodologi kita metode adopsi dan modifikasi. Yang kedua, metode eksperimental fishing, metode pengumpulan data, metode survei pemetaan, studi literatur, dan analisa data. Untuk metode adopsi dan modifikasi, kita mengambil rumpon tersebut dari rumpon yang sudah ada yang digunakan di luar negeri dengan nama Porcupine Fish Attractor. Kita hanya di sini nilai tambahnya kita membuat yang pertama itu di sana pakai plastik, kita menggunakan dengan serat fiberglass. Terus kalau yang di sana tidak bisa dibongkar pasang, kita menggunakan keli paralon untuk bisa dibongkar pasang. Dan kalau yang di luar itu masih untuk PUD, kita digunakan di laut. Next. Sebagai si rumpon, kerangka yang tersusun, bola tengah rumpon dilapisi fiberglass 5 lapis, diameter bola 30 cm, keni, paralon PVC setengah in, panjang 70 cm. Untuk kaki-kaki kerangka, setiap satu kaki kerangka rumpon terdapat 3-5 lubang untuk menempatkan shelter atraktor. Tali PN 16 mili untuk tali pelabung dan tali penyambung antar rumpon. Shelter yang tersusun terbuat dari daun kelapa dan kulit jagung dan tali plastik. Pemberat terbuat dari kotak beton cor 20 kg dan untuk penguat kita jangkar 5 kg terbuat dari besi. Next. Ini ilustrasi bentuknya, Pak. Next. Manfaat yang diharapkan, prototipe rumpon portable yang efektif dan efisien, mengantisipasi maraknya penggunaan rumpon yang sering mengganggu alur pelayaran dan konflik antar nelayan, mengurangi biaya operasional termasuk penghematan bahan bakar minyak, pengembangan penangkapan ikan, pengurangan tekanan penangkapan pada jumlah yang dibatasi, pencegahan operasi penangkapan ikan menggunakan bom, penyediaan area untuk penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang selektif, untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Next. Dampak penggunaan rumpon portable diharapkan dapat mengatasi konflik atau ketegangan antar nelayan yang disebabkan rebutan lahan atau daerah penangkapan dan dapat memperluas lahan perkembangbiakan ikan sekaligus perlindungan dari konservasi bagi kelestarian sumber daya perikanan, mencegah terhambatnya ruaya ikan akibat rumpon tetap sehingga proses ruaya ikan tetap terjadi secara alami, meningkatnya hasil tangkapan nelayan kursi mini dan pancing ulur. Terima kasih, sekian. Baik, singkat Pak.
selanjutnya seperti biasa ke pertanyaan sanggah saran. Yang ini dulu ya. Iya. Yang dia. Dari ibu dulu lah bu. Ya. Absen. Bapak yang kesekian kalinya, ketiga kali ya, berbicara tentang handphone. Tadi fungsinya antara lain pengeluarannya mencegah terjadinya konflik, kemudian juga mencegah terhambatnya ruaya. Bukannya fungsi dari FAD itu untuk mengalihkan ruaya untuk menjadi terkonsentrasi, itu satu. Kemudian sebenarnya rumput ini berapa lama waktu untuk efektif digunakan sebagai atraktor pengumpul, karena tidak mungkin hanya sekedar 2 jam saja. Sedangkan kalau untuk alat tangkap pulsen, terutama pulsen laut dalam, sebenarnya rumput seperti itu hanya untuk memikat setelah ada rumput yang ditanam di dalam. Jadi tidak mungkin hanya sebatas ini kalau untuk pulsen laut dalam ya, pulsen lah pokoknya, itu tidak mungkin ini hanya ini saja kemudian dipakai untuk pulsen. Pasti ada yang sudah ditanam dulu, kemudian untuk mendekatkan ke alat kapal pulsen itu. Bagaimana Pak Dedi? Mohon tanggapan. Untuk ruaya ikan yang pertama itu bila mana terpasang menetap gitu loh Bu. Tapi kalau misalnya ini sifatnya portable bisa dipindah-pindah, mobile mungkin di saat dia pindah ruaya ikan mungkin bisa lancar tidak seperti yang menetap tersebut gitu loh Bu. Pemakaian rumah portable tersebut tuh Bu. Kalau yang menetap ya diharapkan dia kan kalau bisa dipindah-pindah yang seharusnya dia menetap lagi dia akan langsung lolos gitu loh Bu. Yang kedua Enggak, lama-lamanya perendaman. Lamanya perendaman kita samakan dengan yang biasa nelayan gunakan, kayak misalnya pancing ulur itu berapa hari, kalau musim berapa hari direndam, karena kita tujuannya kan untuk optimasi kerangka rumput. Jadi kita untuk daya tahan rumah tersebut dengan penambahan kombinasi tali plastik serta klobot jagung, apakah membandingkan dengan yang sudah ada lebih efektif dan efisien mana gitu Pak Bu. Jadi untuk lama perendaman kita mengikuti sama nelayan-nelayan yang biasa menggunakan. Kalau kursin sama mengikuti nelayan kursin juga. Kalau misalnya 3 hari 4 hari kita samakan dengan nelayan kursin. Karena biasanya kursin juga kan dia menentukan yang biasa menggunakan rumpun fishing ground-nya sudah ditentukan, misalnya mengejar ikan gitu kan, baru dilepas rumpunnya, baru setelah terkumpul di rumpun, sekitar rumpun, baru malamnya melakukan hauling, setting hauling gitu loh. Nanti mengumpulkan semua ikan ya? Mengumpulkan semua ikan Bu. Dengan berbagai ukuran dan berbagai spesies. Mengumpulkan semua ikan berbagai spesies mungkin tergantung fishing ground-nya juga Bu. Kalau misalnya ini kan juga bisa ditempatkan di dasar, tergantung di dasar, di permukaan ataupun di pertengahan. Jadi sifat portable itu dari pemasangan juga bisa dari penempatan juga. Terima kasih Ibu. Terus? Saya Pak. Iya. Dan warisnya Ibu tadi yang kita. Terima kasih Bapak. Sudah pernah diuji coba belum? Sudah pernah uji. Kita udah coba tapi belum menggunakan atraktor, baru sifat ketahanan dari paralon sama kening-keningan tersebut. Oh, mirip-mirip.
miring juga gitu. Dari tadi kan miring terus nih. Ini untuk Pak Anung yang dari samping kiri yang pas Pak. Gue sih sampai lebih menggunakan atraktor center itu Pak. Oh itu. Jangan-jangan dikasih outro mau lepas semua. Tenggelam. Itu di kedalaman 20 meter Pak. Untuk persen ini kan di proposalnya untuk persen ini ya. Iya Pak. Untuk mini persen itu perlu berapa rumpun? Biasanya kan kalau di pusing kan satu rumah dengan beberapa helai gitu lah. Kita kan bisa misalnya dari kedalaman 20 meter kita menggunakan 3 atau 4 rumpun dengan bersaf-saf bertingkat bro. Karena di pusing kan nanti diangkat kembali untuk meringankan jari tersebut. Jadi perlu tahu kedalaman lautnya dulu untuk pemasangan. Uji cobanya ditaruh di redamnya berapa lama? Untuk kita ya kalau yang digambar itu kita 3 hari tidak larat atau lari gitu masih di tempat tersebut. Tapi untuk yang pakai atraktor kita belum tahu pemakaian dari kelopok jagung sama daun kelapa serta plastik cair rapia untuk pembusukan atau datanya ikan kita belum sampai ke situ. Ya. Kalau yang Pak Dandim itu tahunya nelayan itu berapa lama nelayan kursen mini kursen karena sebelumnya mini kursen. Untuk mini kursen itu berapa lama dia di rumah? 2 hari 3 hari kalau saya nggak salah gitu loh. Bukan nggak salah. Saya pernah dikeluhkan oleh salah satu beberapa orang yang mau mirip. Dia bilang, kalau saya lagi pakai kapal selam, hampir se-Indonesia ini saya kebingungan kan. Karena banyak gitu, bingung saya. Boleh nggak sih maksudnya dipotong atau diapain? Ada istilah mereka yang biasa bahasanya orang Afrika. Saya agak bingung karena ternyata rumpun itu di kita nggak usah pakai dikenalin hal baru, itu sekarang sudah kalau mau seandainya ditanam di darat kita mau lewat itu udah susah gitu. Iya. Benar menangkap pembicaraan saya. Udah kayak di hutan. Udah kayak di hutan. Apalagi mau dikembangin lagi, pakai cara ini lagi. Jadi itu udah segitu banyak masih mau ditambah lagi. Kalau pohon ditanam disarankan. Nah, sekarang saya kembali ke judul lagi Mas, tadi di luar resolusinya dan saya kembali ke judul ramah lingkungannya sebelah mana ini gitu, ramah lingkungan terhadap sumber daya ikan dari sudut pandangan tim saja. Dari sudut pandangan tim mungkin ramah lingkungannya aktivitas dari penggunaan alat tangkapnya gitu loh Bu. Kalau sifat dari alat bantu kan tidak masuk ramah lingkungan, dia hanya membantu penangkapan saja Bu. Jadi selektivitas Pak menggunakan mini kursin atau menggunakan panggung bulur mungkin itu sudah termasuk ramah lingkungan dari pandangan kita itu loh. Dari secara pribadi saya melihat bahwa ini memang lebih ramah dibanding yang hasil BPPI yang dulu yang ban bekas itu. Yang ban bekas itu sebetulnya lebih tidak ramah karena reaksi ban bekas dari plastik apa sih? Itu reaksi dengan laut berapa tahun kemudian itu akan biaya itu dengan biaya membersihkannya itu membersihkannya. Saya tidak tahu kalau pakai ini itu berapa, maksud saya apakah hal itu juga sudah
karena waktu itu agak sempat rame di orang-orang pemakaian rumpon dengan bahannya itu. Nah sekarang apakah sudah dipertimbangkan atau sudah punya bayangan kalau seandainya ini dipakai beberapa banyak sekali nelayan yang pakai, reaksi dengan air laut itu gimana? Ada reaksinya nggak sama dengan air, sama dengan bahan dulu atau tidak? Kalau mungkin reaksi kita menggunakan bahannya fiber. Fiber kan sementara masih banyak digunakan untuk kapal-kapal. Jadi sementara ini kapal-kapal fiber juga belum terlalu berpengaruh dengan kerusakan di laut gitu kan, itu masih banyak yang produksi gitu. Terus PPC juga kan istilahnya dari air tawar yang dari air digunakan juga masih menggunakan pipa-pipa PVC, jadi kita pendekatan seperti itu mungkin masih bisa digunakan gitu. Karena kita juga kurang tahu untuk PPC ramah atau tidak, kita belum tahu. Jadi usul kalau nanti mau dikembangin lagi, yang saya sampaikan ini tadi bisa dicatat sebagai bahan untuk kalau pengembangan lagi itu pertimbangannya apa saja, tidak hanya dari sudut kalau saya kasih plastik atau saya kasih rumbai kelapa hasilnya begini, tidak hanya itu, tapi ada reaksi kalau dampak terhadap lingkungan tidak hanya ikan yang berenang liar, tetapi kondisi ekosistemnya gitu. Baik, terima kasih. Silakan Pak, terus Saya. Ini terkait dengan rumpun memang saya setuju Bu Esti gitu. Kita dulu kan ada lumpurisasi, lalu begitu susahnya kita menyetok karena semua orang akan mengenal rumpun, dan saat ini kalau tadi betul, kalau kita lihat bahwa itu begitu banyak, dan sekarang kan terkontrol gitu. Kita berikan, dan saya kira kemarin Budian juga ikut waktu pertemuan ISSF ya Budiannya, bahwa rumpun Indonesia sebenarnya saat ini justru diapresiasi karena dia menggunakan bahan atraktor dari biodegradable. ya, Iya. organik. Jadi kalau Anda sekarang memberikan rekomendasi kembali ke atau bahan yang baru, saya kira ini tidak, malah menurut saya tidak bijaksana begitu. Atau nanti bisa dicek lagi ISSF banyak itu hasil-hasil riset rumpun. Kemarin saya dengan Budian kalau nggak salah mendengarkan presentasinya John Turu siapa saya lupa. Jadi barangkali ini bisa jadi ini kalau nanti harus rumah. Tapi begini, kalau masalahnya adalah Usen ini ada beberapa yang sampai 3 hari ada, tetapi mereka sudah mengontrak sebenarnya apa yang melampu dengan ini. Itu saya kira sudah portable tuh Pak. Artinya mereka pasang, diangkat ke deck, nanti kalau sore pasang lagi, lalu dia pasang biasanya sampai 8 biji kan, 8 bakrak gitu, 8 pengumpul gitu. Tapi cahaya bukan ini gitu. Saya tidak tahu lagi kalau ditambah ini lagi nanti mungkin akan menambah apa namanya ya kalau Pak Westi tadi laut kita sudah begitu penuhnya dengan berbagai barangkali memang begini, barangkali itu kita semua lagi rumpun mungkin harus dipikirkan kembali untuk dikembangkan gitu, apapun bentuknya gitu, kan sudah banyak banget gitu. Barangkali itu. Jadi ini bukan tidak baik, tetapi mungkin tidak bijaksana lagi kalau sekarang sudah harus mengembangkan rumpun dengan berbagai jenis. Karena sekarang ya itu tadi ISSF sendiri sekarang sudah apa ya, mereka apresiasi dengan tipe rumpun kita, lalu kita coba lagi dengan yang mereka tidak akan apresiasi. Kita sudah menggunakan apa tadi kayak daun nipah atau daun kelapa, itu sudah sangat ini. Jadi mungkin kalau misalnya mau dikembangkan, kalau diizinkan sama BSD nanti mungkin jangan rafia. Terima kasih. Baik, kasih saran aja ya. Saran Pak Bos. Ya, terima kasih. Mungkin perlu disampaikan membandingkan dengan rumput yang ada sekarang, plus minusnya. Ini juga kan memang sampai dengan sekarang regulasi masih boleh dilakukan, tinggal bagaimana pembatasan. Kalau memang lebih plusnya ini kita berikan dengan pembatasan seperti itu. Kalau memang lebih merugikan dibandingkan dengan yang sudah ada, nah itu yang mungkin sehingga kita stop. Tapi yang jelas sampai dengan sekarang regulasi itu masih memungkinkan tinggal pengaturan. Oke, mungkin itu kan. Pak Win dulu. Terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan juga
pilihan ya. Traktor itu kunci semuanya. Ya, ngomong itu adalah traktornya. Jadi kalau tadi menggunakan 3 jenis, ya harus dibuktikan kalau jenis itu mempunyai suatu kelebihan dibanding aslinya. Ya, jadi itu masalah tadi bentuk konstruksi perkembangan ini banyak di lapangan. Kemudian tadi ada coba pengalian, ini adalah adopsi ya Pak. Adopsi yang digunakan untuk PUD awalnya, mau dikembangkan ke laut, kan coba-coba kan. Aspek coba-coba ini kalau dikuatkan bahwa sasaran tadi itu punya sasaran. Kalau tadi berkembang, ini bayangan kursus atau rumputnya udah luas ya. Kalau rumput yang ada di lapangan itu besar-besar. Tadi skala kecil ya Pak, kecil. Kalau sasarannya jelas, saya pikir kekhawatiran tadi menyebabkan ada perkembangan yang tidak terkontrol, saya pikir bisa diantisipasi. Contohnya, bahwa Aceh dulu kan lain kecil Pak. Lain kecil karena tadi musim portable bisa dibawa kemana-mana, gunakan. Dan itu tidak bersifat paten atau settle di laut. Masalah di pengalian, masalah migrasi, ujung-ujungnya kita tetap mengalihkan di mana ikan itu datang. Jadi ada yang perlu saya juga tegaskan, traktor ini kunci sebenarnya. Jadi jangan membuat pilihan yang kalau kita belum yakin, coba-coba. Karena ada sasaran, misalnya sasarannya kalau di PUD mungkin dengan traktor yang tadi dikembangkan cocok nih Pak. Ada saat di laut, ada kesesuaian target sasaran tadi. Jadi ada saran juga spesifikasi bahwa rumput ini tadi memang mau dikembangkan dengan sasaran yang jelas. Kemudian tadi ada batasan tadi saya belum lihat, mungkin perlu dikeluarkan adanya dimensi ukuran misalnya dengan tadi kedalaman berapa kita efektif ini dengan penggunaan alat tangkap, karena kombinasi alat bantu dan alat tangkapnya sesuai, bisa sendiri. Kita sajikan pilihan untuk alat tangkap apapun, bisa malah nggak kena. Saran diperkuat dari masalah mungkin sistem pengoperasinya. Jadi diberikan film itu kan kita punya coba-coba masih ya. Kalau satu sistem penangkapannya dengan menggunakan anjing mulut, seperti apa kan pengoperasinya? Bahwa alat ini dipasang ada beberapa model dari ini, model yang dicabang atau model yang tegak. Ini perlu diinginkan lagi konsep. Ini masih konsep saya pikir. Konsep itu dicobakan di laut. Ini tidak ada salahnya kalau konsep itu. Nanti ada beberapa proses metode penguatan teratur yang dilaksanakan dulu seperti apa. Kalau diadop itu jangan sekedar konstruksinya, cara operasi dia di luar itu seperti apa? Ya sama yakin karena beda daerah, beda sumber dayanya. Nah, mungkin banyak yang masih perlu dikuatkan preparasinya Pak. Jadi itu aja saran kami tim penguatan dari referensi yang menguatkan bahwa teknologi ini merupakan teknologi suatu kebutuhan pada di lapangan. Ini itu. Iya, satu penasaran nih Pak. Dia kan dipasang itu ya? Iya. Benar. Kalau saya melihat saya bawa contoh. Jadi diikutin aja. Oh iya, bukan dari tadi. Tidak besok Ini apa-apa. para ini cuma ini saya belum lubangin untuk atraktor gitu Pak. Oke. Jadi untuk pemasangan cuma diputar saja Pak. Oke, iya. Jadi Oh iya, bagus. kedap gitu loh Pak. Katanya maksud saya tadi dimasukkan ke dalam itu kan harus pakai pisar plas ya. Itu kan resikonya harus dipotong lagi karena itu jadi makin pendek nanti kesini. Jadi saya tahu itu nanti di bawah diputar. Hampir 1 meter lah. Sedangkan yang di Gogawa itu kan satu yang optimal 1,5. Oke. Kemudian pembuatan ini rumpun itu ada pemberat semen 52. Volume 52 buah. Ini untuk apa maksudnya satu rumput? Kita ada 2 desain Pak sebenarnya teman, kita nggak tambahkan di slide ini. Oh iya, oke. Yang paling itu berapa? Kalau ini kita kalau misalnya kita mau gunakan untuk pelayanan air di dasar, kita cuma satu, tinggal dimasukkan di pemberat sini sudah posisi sudah ke dasar. Sudah dijadikan untuk rumpun di dasar itu Pak. Oke, baik. Kalau kita pertengahan kita pakai perbandingan daya tenggelam sama daya apung untuk pengumpulan pertengahan. Iya. Nah, jadi terakhir mungkin saran jadi yang penting tadi adalah ini kan belum dicoba berapa kira-kira efektif lapannya total itu. Kedua, saya inginkan kalau bisa rumpun itu lebih mudah dilihat ya. Jadi ia punya siapa? Karena kan di dalam
apa? Blur yang apa? Yang dia portable. Nah, itu nanti bisa dilihat ada Permen nomor 26 2014 ya, tentang kupon. Di situ kan di bab 5 itu pemasangan, maaf itu saya jadi bukan saya. Pemasangan dan pemanfaatan lumpon, lihat nanti disesuai dengan daerah penangkapan, tidak mengganggu pelayaran, gitu ya. Itu nanti Anda masukkan poin bahwa ini alternatif hanya untuk satu pancing lumpon saja yang dia bisa diangkat. Satu, kedua dia bisa terbaca bahwa ini punya siapa. Ya, SIPR semua tetap harus mengacu ke permen itu. Jadi alternatif itu yang harus masuk itu untuk mengganti supaya nggak terlalu banyak. Nah, harusnya yang kalau saya sih yang terlalu banyak itu dan melanggar harus tautin dan ini alternatifnya pengaturan lingkungannya seperti itu. Ya, jadi itu apa? Ya satu poin titik poin masuknya di situ. Bahwa ini khusus untuk pancing ulut karena dia bisa portable. Jadi dia tidak mengganggu alur pelayaran seperti di bab 5 ini pemasangan. Jadi dia bisa diambil, itu harus diambil. Itu aja saran yang tertajam di ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Rami bahwa itu ada peraturan menteri khusus tentang rumpon itu ya, harus dijadikan acuan sangat penting gitu. Ya. Terus tentang apakah ini ramah lingkungan atau tidak, ya jelas ini tidak ramah lingkungan kalau dibandingkan dengan rumpon-rumpon yang sudah ada. Tapi yang perlu sebagai saran untuk pengembangan atau uji coba ini adalah ini tetap ada kemungkinan terlepas, tetap ada kemungkinan terlepas apakah ditabrak atau apa sehingga plastiknya itu bisa jadi sampah di laut. Itu antisipasinya seperti apa? Apa kalau misalnya lepas sapi itu langsung lepas, ataukah di dalam rangkaiannya itu masih ada tali-tali? Kalau misalnya lepas dari bola tengahnya itu masih tidak langsung lepas atau hanya tenggelam. Kita sebenarnya sudah punya ide Pak, misalnya untuk penaruhan radio boy itu kan supaya rumah nggak bisa hilang itu kan karena ada ditaruh rumpon radio boy untuk mengetahui posisi rumpon. Cuma kita peruntukan untuk nelayan kecil biaya radio boy itu berapa ya? Makanya mengantisipasi kalau misalnya terlepas dari rangkaiannya atau dari pemberatnya itu seperti apa supaya dia tidak menjadi sampah plastik di laut. Karena untuk membandingkan dengan rumpon yang ada sekarang, itu jelas ini tidak lebih ramah lingkungan. Tidak. Satu-satunya dua kelebihannya ini kan itu bisa dipakai berulang dan memang portable, bisa digunakan yang lebih praktis. Tapi dari sisi ramah lingkungannya itu sama sekali tidak dianjurkan sebenarnya. Jadi itu harus diantisipasi. Kalau dia terlepas dari rangkaian, apakah kalau kan bisa disimpan 2-3 hari saja. Kalau misalnya jam-jam tertentu tabrak atau tiba-tiba ada arus kencang, ada kayu atau apa yang menabrak itu pecah atau apakah bagaimana mengantisipasi supaya ini tidak terlepas plastiknya menjadi sampah plastik di laut? Itu mungkin harus dipikirkan kalau yang mau dikembangkan. Untuk mencegah